Sobat Pemasyarakatan, bagaimana kabar Anda hari ini? Apa kabar pemasyarakatan kembali hadir menjumpai Anda? Sejumlah informasi pemasyarakatan telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Indah Dan saya Thalia, inilah Apa Kabar Pemasyarakatan. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly melantik dan mengambil sumpah Direktur Pengamanan dan Intelijen di Jenpas pada hari Rabu 8 Mei 2024. Yasona menyebutkan dengan adanya Dirpam Intel yang baru dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mempercepat capaian target kinerja di bidang keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Laoly, melantik dan memimpin pengambilan sumpah Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Kombes Pol Teguh Yuswardi. Sebelumnya, Teguh Yuswardi menjabat sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dalam sambutannya, Yasona menyampaikan tugas baru yang diemban Teguh Yuswardi tidaklah mudah, karena harus memastikan keamanan, ketertiban, dan kondisivitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Amanat baru ini juga memerlukan langkah-langkah progresif berkualitas dalam merespon berbagai kondisi dinamis dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjenpas, serta mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, Teguh juga dapat segera mengambil langkah strategis dalam merealisasikan kebijakan dan program sehingga mampu meningkatkan prestasi maupun kinerja untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkelas dunia. Ya, berita selanjutnya, memastikan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan aturan, Lapas Karangintan mendapatkan pembinaan dari Biro SDM. Kegiatan ini diikuti seluruh pejabat struktural dan pegawai yang menjadi wadah untuk evaluasi di bidang kepegawaian. Lapas Narkotika Kelas 2A Karangintan mengikuti kegiatan monitoring dan pembinaan kepegawaian dari Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Dilaksanakan secara langsung di Aula Lapas. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan petugas Lapas Narkotika Karangintan. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan kepegawaian di Lapas Narkotika Karangintan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Di sisi lain, kegiatan ini juga membahas secara detail organisasi dan tata kerja Kemenkumham, serta hal teknis berkaitan dengan kepegawaian. Melalui kegiatan ini, seluruh pegawai Lapas Narkotika Karangintan diharapkan dapat memahami tugas dan fungsinya secara komprehensif. Kegiatan ini pun diharapkan akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada publik sehingga semakin berkualitas ke depan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Pie Bukorsyom bersama dengan Pujo Harinto, Direktur Pembimbing Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif di Jenpas, meresmikan Gria Abipraya di Bapas Kelas 1 Manokwari. Pie Bukorsyom menyebutkan peresmian sentra layanan ini sebagai bentuk upaya mewujudkan keadilan restoratif di Papua Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat, Piet Bukorsyom secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi pembentukan Gria Abipraya Wilayah Papua Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pembimbing Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pujo Harinto. Dalam sambutannya, Pujo Harinto menyatakan bahwa Gria Abipraya harus mampu meningkatkan kolaborasi dan sinergi penyelenggaraan bidang pemasyarakatan untuk meraih keberhasilan pembangunan hukum di Indonesia. Kegiatan rakornak pembentukan rumah singgah Gria Abipraya dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan pendampingan kepada Bapas, Pokmas Lipas, pemerintah daerah, serta stakeholder yang akan terlibat dalam kegiatan layanan Gria Abipraya. Untuk memastikan terpenuhinya fungsi Gria Abipraya, Ditjenpas berkomitmen keterlibatan dalam peran masing-masing untuk memberikan layanan Gria Abipraya sekaligus mengembangkannya menjadi kelembagaan yang eksis dan mandiri dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan. Sentra Layanan Terpadu Gria Abipraya Papua Barat
telah resmi disahkan oleh Direktur Pembimbing Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Pujo Harintho. Melalui peresmian layanan Gria Abipraya ini, klien pemasyarakatan di wilayah Papua Barat diharapkan dapat pulih menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan dukungan untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, momen ini menandai babak baru dalam upaya memperkuat sistem pemasyarakatan dengan mengedepankan keadilan restoratif serta rehabilitasi sosial. Menyikapi bencana alam belakangan ini, LPKA Tomohon beri bekal mitigasi bencana untuk anak binaan dan pegawai. Kegiatan mitigasi ini bertujuan untuk memberi perlindungan dan keselamatan pertama saat terjadi bencana. LPKA kelas 2 Tomohon melaksanakan kegiatan sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana alam serta pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Basarnas Provinsi Sulawesi Utara serta Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tomohon. Kegiatan ini merupakan salah satu program strategis untuk memberi perlindungan dan keselamatan pegawai maupun anak binaan. Melalui simulasi yang dilakukan secara langsung, seluruh peserta mendapatkan langkah evakuasi yang efektif maupun pengamanan dan koordinasi yang baik saat bencana terjadi. Melalui kegiatan ini, LPKA Tomohon bukan hanya mendapatkan pemahaman mendalam dan persiapan yang matang dalam menghadapi kondisi bencana, tetapi juga diharapkan dapat merespon cepat dan efektif dalam situasi darurat yang dapat mengancam keselamatan. Dan berita yang terakhir, sejumlah warga binaan Lapas Cibinong antusias mengikuti ajang pencarian bakat musik LCB Got Talent pada Rabu 8 Mei lalu. Yang menarik perhatian adalah musisi biola internasional Iskandar Wijaya turut hadir menjadi juri pada ajang pencarian bakat ini. Ia dibuat kagum dengan bakat musik warga binaan yang ada di Lapas Cibinong. Lapas kelas 2A Cibinong mengadakan ajang pencarian bakat musik terhadap warga binaan yang bertajuk LCB Got Talent tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, pemain biola internasional asal Indonesia, Iskandar Wijaya, hadir sebagai juri tamu. Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan terhadap warga binaan terutama di bidang musik. Melalui program pembinaan, warga binaan diharapkan dapat memiliki bekal kehidupan baru serta mengasah kemampuannya untuk dapat kembali ke tengah masyarakat. Di sisi lain, Iskandar Wijaya menyebut, menjadi juri dalam kegiatan LCB Got Talent merupakan pengalaman yang sangat seru. Ia berharap warga binaan yang memiliki bakat di bidang musik dapat selalu melatih dan meningkatkan kemampuannya sehingga mendapatkan masa depan yang lebih baik. Saya Iskandar Wijaya, saya hari ini di Lapas Cibinong. Ada pengalaman sangat seru karena ada talent competition dan saya jadi juri dan saya kaget sekali ada banyak bakat di sini. Sebagai contoh ada satu pemain biola sudah lama nggak latihan tapi masih semangat, masih bagus, suara bagus. Ada beberapa penyanyi, pemain gitar, saksofon, dan saya menikmati sekali hari ini pengalaman di Lapas Cibinong. Thank you. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di episode kali ini. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Sebelum mengakhiri episode hari ini, mari kita saksikan bersama penampilan musik dari karya warga binaan Lapas Karangintan yang berjudul Selamat Datang di Banjarmasin. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.
Selamat datang di Banjarmasin seribu sungai. Kurangnya ramah pada kuran panguringan. Kayu bayi-bayi karakatan barataan, pian pangdatan, kami sambut wan baksa kambang. Sungai Kuin Kapangembangan, seribu sungai kota bungas di Baringaran. Jukung Balinggang, Linggang Japin Tirik Lalan, Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Dan Jamrud nuansa sirangan, Sangu Batuan, Kambang Barenteng, Kambang Rantai, makan soto bacang, membuit barakan, makan papaisan, rabaninya kulit pisang, papui baobab, irikakan sambal acan, saluang haruang, jangan walu jangan asam. Seribu sungai, kurangnya ramah peneguran panguringan. Kayu bayi-bayi kerakatan barataan, pian pangdatan, kami sambut wan baksa kambang. Sungai Kuin Kapangembangan, seribu sungai kota bungas di Baringaran. Jukung Balinggang, Linggang Japin Tirik Lalan, Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Sangu dan Jamrud nuansa sirangan,